Kemarin kita belajar bab 1 iman kepada hari akhir. Terus bab 2 ya. Iya. Bab 2 kita belajar tentang peristiwa pada hari akhir. Sekarang kita masuk ke bab 3 ya. Masuk ke bab 3 tentang perilaku terpuji terhadap diri sendiri. Kemarin sudah saya sampaikan berilmu sudah ya? Sudah? Kemarin berilmu, terus kerja keras. Kerja keras sudah Pak Ali sampaikan? Sekarang kerja keras ya? Atau kemarin baru sampai ini? Nilai positif berilmu ya? Ya, kemarin baru dasar-dasar. Bismillahirrahmanirrahim. Nilai positif berilmu. Ya, tolong duduknya yang rapi. Baik anak laki-laki maupun perempuan, hadapnya ke depan semua ya. Hadapnya ke depan semua, mencari urutan masing-masing. Urutan panjang dan lebarnya, nyari urutan masing-masing. Nilai positif berilmu. Nilai positif berilmu itu dibagi menjadi 2. Pertama, bagi diri sendiri. Orang yang berilmu pertama akan memperoleh apa? Memperoleh kepuasan batin karena mampu mengatasi persoalan yang dihadapi. Nah, pertama itu, orang yang berilmu, orang yang cerdas, ilmunya banyak, persoalannya juga banyak. Tetapi bedanya orang yang berilmu mampu menguraikan masalah yang dihadapi. Orang yang tidak berilmu itu dia sulit menguraikan permasalahan yang dihadapi. Contohnya mudah saja, murid yang cerdas dan murid yang ora patek cerdas itu menyelesaikan permasalahannya pasti berbeda. Yang kedua, dapat mencapai taraf hidup yang lebih baik dibanding dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Kenapa seperti itu? Karena derajat orang yang berilmu akan dinaikkan oleh Allah. Contohnya mudah. Saya di sini adalah sebagai, kamu sebagai, derajatnya murid sama guru tinggi mana? Mau jadi guru itu harus jadi murid dulu apa tidak? Murid dan guru pandai mana? Nah, itu bedanya. Ya. Nah, ini adalah yang kita bisa melihat, itu baru murid dan guru. Belum kita melihat yang lain dan lain lagi. Makanya kalau kamu ingin jadi mulia, derajatnya tinggi, tidak usah aneh-aneh. Yang penting cerdas, yang penting pandai. Ya. Tapi itu sulit. Banyak yang harus dihadapi. Tidak semudah bermain-main menjadi cerdas. Tidak mudah bermain-main menjadi pandai. Harus belajar secara berangsur, dinamakan istiqomah. Ya, baru menjadi orang berilmu. Dapat melaksanakan ajaran agama secara benar. Nah, orang berilmu akhirnya dia bisa melaksanakan ajaran secara benar. Contohnya, sholat karena punya ilmunya sholat, dia tahu aturannya sholat. Di dalam sholat asar 4 rakaat
Kamu tidak akan melakukan sholat asar 2 rakaat. Ya enggak? Nah, itu perlu mudahnya. Ya. Kemudian dapat menambah keimanan kepada Allah karena berilmu tadi imannya tambah, kepercayaannya tambah. Kok bisa apa? Karena dia melihat dengan ilmunya, ya. Memperoleh pahala di sisi Allah karena mentaati kewajiban menuntut ilmu. Nah, kamu di sini ini mentaati kewajiban menuntut ilmu. Kamu adalah umur-umur taraf yang baik dalam menuntut ilmu. Ya. Terangkat derajatnya. Coba kamu bisa membayangkan, kamu mondok itu berapa tahun? 3 MTS, aliyah 3, terus ngabdi 2 tahun ya. Ya, ini mudahnya. Berarti 8. Habis mondok kamu hidup di rumah atau mati? Loh, saya tanya hidup di rumah apa mati? Hidup. Kamu milih hidup apa milih mati? Hidup. Anto pas mondok muga-muga mati. Hidup apa mati? Hidup. Kamu habis mondok itu hidup. Hidupmu 8 tahun apa? Panjang? Ya, saya doakan sampai paling cepat umur 65. Berarti kamu hidupnya lebih panjang daripada di pondok pesantren. Nah, kamu di pondok pesantren dapat ilmu sedikit, ya iku sembunggu. Sampai kamu hidup itu. Paham ya? Nah, makanya kalau kamu di pondok pesantren itu dimaksimalkan. Paham ya? Kamu di pondok pesantren bisanya hanya jurumiyah. Somben urip-urip iso uga lali jurumiyah. Ya ndak? Ya? Ya? Nah, makanya harus kamu ketika 8 tahun ini sekolah di pondok pesantren, kamu harus sungguh-sungguh. Jangan banyak tidur. Kalau 8 tahun dikurangi plus tidur, plus makan, plus dan yang lain-lain, hanya tinggal berapa tahun kamu belajar? Mungkin tidak ada 3 tahun. Kalau dihitung ya. Terus, bagi orang lain, memberi jalan terang dalam memberikan petunjuk pengarahan. Kalau kamu cerdas, kamu bisa memberikan solusi kepada orang lain. Contohnya gimana? Contohnya, Mas, Fatah, saya ini sekolah tidak punya hesduk. Kalau pakai hesduk saya pinjam. Terus saya tidak punya kolong. Bagaimana? Karena Mas Fatah ini adalah anak yang cerdas. Oh iya, saya punya 2. Hesduknya juga punya 2. Saya pinjami. Tidak usah dikembalikan. Ya tidak kira-kira. Itu orang cerdas. Itu orang cerdas. Punya banyak solusi. Tapi kalau tidak cerdas, kamu sudah punya hesduk sendiri itu lah. Kamu pakai aja tidak mau. Pakainya di dalam kelas loh. Dari sana cangking baru dipakai. Itu anak yang tidak cerdas. Beda enggak kira-kira? Iya enggak. Ini contoh nyata, ya. Contohnya nyata. Saya tidak usah kemana-mana contohnya. Tempat orang bertanya dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Temanmu yang paling cerdas pasti tempat kamu bertanya, ya enggak? Mbak, ini bagaimana rumusnya? Ya enggak? Mas Fatah, ini bagaimana caranya? Ini kok ada huruf seperti ini, itu dalilnya bagaimana? Loh, tanyanya sama orang yang pintar, ya enggak? Kamu enggak akan tanya sama anak yang sering ngopi, ya enggak? Pasti tanya sama anak yang sering membaca buku. Oh, itu salah satunya. Itu untuk orang lah. Dapat membantu orang lain dalam menyelesaikan persoalan. Mas, saya punya penyakit gatal-gatal. Kamu juga punya? Ya, saya juga punya. Kamu santai-santai saja? Iya, no. Saya kalau mandi gobiok ambek garam. Iya dah. Kamu apa? Aku enggak, Mas. Iya dah. Iya, kan berbeda. Akhirnya kamu tidak punya garam,
Saya enggak punya, ini ada garam tak kasih loh. Itu orang cerdas. Beda enggak dengan yang tidak? Oh, beda ya. Karena perilaku orang yang berilmu, ya, perilaku orang yang berilmu memiliki semangat untuk menguasai ilmu tentang hal-hal yang belum diketahui. Ya, dia semangatnya berbeda. Contohnya dalam kelasmu ini, anak yang memiliki semangat untuk menuntut ilmu pasti tidak ngantuan, pasti uga aras-arasan. Pasti dia tidak membuat alasan. Kenapa ndak masuk? Ngantuk Pak neng pondok pesantren. Siapa yang pernah ngacung untuk anak laki-laki? Saya tahu anaknya. Ya, minggu kemarin saja dia sudah ngantuk. Alasannya tidur. Oh ya ndak? Ya. Rajin mendatangi majelis-majelis ilmu. Agama maupun ilmu umum, loh ya. Kamu di sini dalam rangka majelis ilmu. Yang cerdas pasti berangkat dhisik. Ku sing bocah cerdas, bocah sing tekun berangkat dhisik. Bocah sing nemen berangkat ngecer dhewe. Engko nek mulai melayu ndangake kok ngarep dhewe. Nah, iku bocah sing nemen. Nah, kamu lihat dirinya, kamu lihat. Aku termasuk yang nomor berapa? Semoga masuk yang super cerdas. Yang buri dhewe lho, super cerdas semoga. Ambil bature kita di batur sitok iki. Cuma saya belum perkenalan. Ya, nanti habis ini. Kemudian selalu berusaha dengan maksimal untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Maksimal berusahanya, tidak biasa-biasa saja. Ya. Temannya belajar sekali, dia berulang kali. Ada yang model belajarnya disampaikan oleh ustadznya, oleh gurunya, tulis ning gone buku moduli, ana sing ditulis ning buku tulise. Mana yang betul, Pak? Sama-sama betulnya. Memang dia punya cara berbeda. Ya. Kemudian mudah mengeluarkan biaya untuk mencari ilmu. Harinya hari Senin, hari Minggu. Hari Minggu pelajarannya akidah akhlak jam saya. Pakaiannya harus pakaian pramuka. Kok ada alasan tidak punya hisduk? Langsung beli. Tidak punya kolong, langsung beli. Itu namanya mudah mengeluarkan biaya. Ya. Dia tidak mengenal pinjam, meminjam hisduk. Pinjam, meminjam kolong, malah nemen. Ya, beli karena murah. Beda kalau kopiah, nunggu orang tua datang. Udah kopiah punya kaki yang lari sendiri. Ya. Semoga pelajaran pada siang hari bermanfaat, anak-anak jadi anak-anak yang baik, akhlaknya jadi akhlak yang baik, yang akhlaknya nemen-nemen, semoga berubah tobat jadi akhlak yang baik. Di akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.